Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya tidak pernah lupa setiap awal pertemuan selalu mengajak kita semua ya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berniat, kemudian dilanjutkan dengan doa, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa dan kita memang membutuhkannya. Salah satu yang kita butuhkan adalah perlindungan agar kita terhindar dari pengaruh jahat setan. Karena kami sekalian, hari ini kita bertemu kembali dalam bidang studi PKN kelas 12 TKN di pertemuan yang ke-7. Baik anak-anak kami sekalian, pada pertemuan yang ke-6 kita membicarakan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Itu di pertemuan ke-6. Pada saat itu kita membicarakan hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Ya, di antaranya yang sudah kita bahas adalah mengenai konsep perlindungan dan penegakan hukum. Nah, sekarang konsep perlindungan dan penegakan hukum dan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Ya, itu yang kita bahas pada pertemuan yang lewat. Nah, pada kali ini kita akan membahas peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Anak-anak kami sekalian, penegakan hukum adalah pekerjaan kita semua, baik itu masyarakat maupun pemerintah. Kedua-duanya berperan aktif untuk itu. Ya, baik. Lagi, peran lembaga penegak hukum dan dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Ada kata keadilan dan kedamaian. Ini adalah kata-kata yang dikehendaki semua orang. Keadilan dan kedamaian. Nah, baik. Anak-anak kami sekalian, siapa saja lembaga penegak hukum di dalam negara kita? Nah, ini perlu diketahui ya. Siapa saja lembaga penegak hukum yang ada di negara kita? Yang pertama adalah kepolisian, atau yang disingkat dengan Polri, Polisi Republik Indonesia. Ya. Dalam hal ini anak kami sekalian, ya, Polri, Polisi Republik Indonesia, kita semua tahu, ya, kita semua tahu bahwa Polri adalah salah satu lembaga penegak hukum yang terdepan di negara kita. Ya, oleh karenanya, ya, kedudukan Polri di negara kita ini sangat penting dan sangat vital. Ya, karena mereka lah yang paling terdepan di dalam penegakan hukum. Yang kedua, Kejaksaan Republik Indonesia. Ya, Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, baik. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Ini jaksa. Ya, ini jaksa. Kemudian yang ketiga,
Ya, yang ketiga, hakim. Ya, hakim. Di sini disebutkan perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan ditingkat dengan MA. Badan yang berada yang ada di bawahnya diantaranya adalah ya, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata negara, ya, serta oleh semua konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi baik dari lembaga legislatif, ya, atau pemerintah, eksekutif atau DPR maupun lembaga lain. Ya, kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut dilaksanakan oleh yang namanya hakim. Kemudian yang keempat, ada advokat dalam penegakan hukum. Siapa ini advokat? Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ya, jasa hukum. Jasa hukum yang diberikan berupa ya, konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Ya. Kemudian yang kelima ada KPK. Ya, sudah tahu. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Akhir-akhir ini lembaga ini sangat dikenal dan sangat ditakuti, terutama terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang berkaitan dengan tindakan-tindakan korupsi. Ya, anak-anak kami sekalian, untuk pertemuan yang ketujuh ini sampai di situ yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan dari apa yang dijelaskan ini semakin menambah wawasan dan pengetahuan bagi diri kalian semua dan semakin dewasa kita. Ya, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.